Jadi Pak Prabowo sedang pidato dalam rangka meresmikan lebih dari 1000 kalau nggak salah 1060-an Kopdes Merah Putih. Di tengah-tengah pidatonya Pak Prabowo kemudian kelihatannya ya, ini dugaan gua, off script dan ngebahas mengenai dolar. Lalu seperti biasa Pak Prabowo itu kan secara konsisten di pidatonya tuh sering ngenyek. Orang bilang gini, orang bilang banyak yang bilang gini, sering banget orangnya. Emang karakternya kelihatannya karena udah terjadi berkali-kali. Dan kali ini beliau ngenyek kekhawatiran masyarakat Indonesia terkait dolar yang naik. Terus Pak Prabowo bilang, masyarakat desa ini nggak terdampak sama dolar. Kalian kan nggak pakai dolar, yang pakai dolar tuh yang sering keluar negeri tuh. Terus beliau menyebut mantan istrinya yang saat itu juga hadir di acara tersebut. Dan itu langsung heboh. Kenapa heboh? Spektrumnya ya, spektrum kemungkinannya. Ketika seorang presiden Republik Indonesia bilang masyarakat desa itu nggak terdampak sama dolar naik, spektrumnya nih ya, adalah antara itu pernyataan bodoh atau pernyataan bohong. Udah, spektrumnya itu. Dan dua-duanya buruk. Tapi sebelum ke sana, ada banyak bantahan di internet yang datang dari sisinya Pak Prabowo. Mencoba untuk ngerapihin. Belakangan ini yang yang disuruh bersih-bersih kerjanya banyak mulu. Ada aja. Kemarin soal saya tanya sama saudara-saudara, apakah MBG itu bermanfaat atau tidak? Tidak. Oh, langsung tuh spin doctors pada rapi-rapi itu semuanya tuh. Pak Prabowo tuh sering bikin pernyataan kayak gitu, spin doctors capek. Bahkan gue ngelihat emang ada beberapa orang yang emang kelihatan banget capek gitu dalam mencoba untuk menjelaskannya aja, capek sendiri sama yang dia mesti rapiin. Emang kerjanya kayak gitu, mau ngomong apa ya? Nah, ada banyak hal yang mereka katakan dalam rangka mencoba untuk merapikan pernyataan Pak Prabowo. Yang paling sering adalah bahwa pernyataannya dipotong. Lu jangan motong ngomongnya pas gitu dong. Lu bahas utuhnya dong. Bahas utuhnya dong. Lu lihat dong apa yang lagi dibicarain. Jangan dipotong segitu doang gitu. Pertama-tama, pernyataan umumnya emang nggak pernah jadi masalah. Emang bukan itu masalahnya. Gue tau Pak Prabowo lagi ngomongin ekonomi kerakyatan, ngomongin koperasi desa, ngomongin ketahanan ekonomi nasional, ketahanan ekonomi domestik gitu ya, Indonesia. Beliau lagi ngebahas itu. Dan nggak ada yang salah dengan itu. Atau lebih tepatnya itu adalah diskusi untuk lain kali. Kita lagi ngomongin pernyataan beliau spesifik. Soal beliau bilang masyarakat desa nggak terdampak sama dolar. Lu berusaha untuk mengalihkan diskusi tentang ini kepada yang lain. Lu berusaha untuk nge-spin. Lu berusaha untuk mindahin obrolannya. Karena lu pengen mindahin ke obrolan yang benar. Yang benar gak pernah jadi masalah. Dan jangan minta dipuji terhadap pernyataan yang benar. Emang udah seharusnya lu benar. Itu kayak ada seorang ayah yang bilang, saya kan kerja untuk menyediakan makanan dan nyalain listrik di rumah. Lah, gak usah minta dipuji, emang itu kerjaan lu. Biasa aja, nggak usah minta dipuji atas sesuatu yang emang udah harusnya jadi kerjaan lo. Sama, nggak usah dibahas deh yang lain. Yang lain nggak masalah. Yang masalah kan ini. Sama kan kayak misalnya waktu pernyataan yang Pak Prabowo bilang, saya tanya sama saudara-saudara semua, MBG bermanfaat atau tidak. Kita kan lagi pengen ngomongin momen itu. Yang lain diskusi terpisah. Dan memang ada tuh soal Pak Prabowo ngomongin tarif platform untuk para ojol, itu jadi diskusi terpisah. Tapi yang lagi kita pengen ngomongin tuh spesifik soal momen ini. Bagaimana masyarakat resah atas MBG. Masyarakat yang ada di depannya Prabowo ngomong langsung ke presidennya, mereka merasakan resah. Di spinnya karena itu semuanya belum pada menikah, padahal beberapa momen sebelumnya Pak Prabowo sendiri bilang ini isinya ibu-ibu semua nih senang sama Teddy gitu kan. Ada ibu-ibu di situ. Kita pengen motret momen itu. Sama seperti waktu Pak Prabowo bilang, hai para koruptor, kembalikan dong uang rakyat dan mungkin kita maafkan. Kita nggak pengen ngomongin momen sebelum dan sesudahnya. Itu, mindset itu datangnya dari mana? Bahwa koruptor yang tadinya pengen dikejar ke negeri Cina, tiba-tiba pengen dimaafin. Kita pengen ngomongin spesifik di situ. Jangan pindahin ke yang lain. Lu lagi berusaha untuk pindahin diskusi. Lu lagi berusaha untuk menyelamatkan atasan lu. Jangan diselamatin, dibantu. Supaya nggak lagi terjadi pernyataan-pernyataan seperti itu. Biarin kami spesifik di momen ini.
Biarin kami spesifik ngomongin soal kenapa seorang Presiden Republik Indonesia di tahun 2026 masih bisa bilang dolar nggak ada dampaknya masyarakat desa. Kok bisa? Lalu orang Gerindra yang bilang, ada orang Gerindra yang bilang ini dipotong, harusnya lihat konteks utuhnya. Lagi pengen ngomongin soal koperasi, ya udah nggak apa-apa. Soal koperasi kita bahas. Nanti akan ada diskusi lagi tuh soal dampak dari koperasi desa Merah Putih, soal pembiayaannya, soal eksekusinya, soal dampak ekonomisnya kepada kewirausahaan yang ada di Indonesia. Itu jadi diskusi terpisah. Tapi jangan berhentiin kami lagi pengen ngomongin soal Presiden Republik Indonesia bilang bahwa masyarakat desa nggak terdampak sama dolar. Pak Purbaya ngomong gini, ya harus lihat konteksnya dong, itu kan lagi ngomong ke masyarakat desa. Lagi pengen menenangkan masyarakat desa. Lah, justru itu poinnya. Jadi menurut Pak Purbaya, Pak Prabowo boleh bohong kepada masyarakat desa. Boleh Pak Prabowo ngomong, masyarakat desa, gue pengen nenangin lu, dolar itu gak terdampak sama lu. Emang boleh ngomong kayak gitu? Di saat sebenarnya seorang Presiden Republik Indonesia tahu justru terdampak. Kan gak boleh. Pilihannya antara bohong atau bodoh. Emang boleh bohong sama rakyat kecil? Satu lagi, emang boleh bodoh menjadi seorang Presiden Republik Indonesia? Kan gak boleh.